Selamat Selamat pagi, pagi, selamat selamat siang, siang, dan dan juga selamat selamat malam malam semuanya. semuanya. Kami dari VJJ, VJJ Violen. Jekyll. Jordan. Yeay! Jadi teman-teman semua, kita hari ini, 3 orang bosan ini, yang sangat membosankan juga di kehidupan nyata, kita hari ini akan bikin podcast. Nah, podcastnya tentang apa sih? Nah, tentang kontroversi atau masalah yang terjadi di dunia selama kita mengalami yang namanya pandemi coronavirus. Nah, aku mau kasih satu informasi buat teman-teman semua. Jangan lupa kita sebagai remaja, kita juga harus aktif dalam membantu penanganan corona. Kalian bisa cek situsnya, yaitu situs nasional resmi dari Indonesia, yaitu covid19.go.id. Oke, anyways, kita bakal bahas mengenai hal-hal menarik hari ini, tapi kita nggak lupa untuk menanyakan kabar teman-teman saya yang jauh banget. Ada yang satunya di sana, ada yang satunya di sini. Oke, aku mau tanya tentang Jekyll. Jack, kabar kamu selama karantina ini gimana? Ada hal-hal yang menarik, gimana untuk kamu ceritain ke kita semua? Kalau hal menarik pasti ada, Devi, kalau selama karantina ini. Apalagi kan kita di karantina udah mau hampir sekitar beberapa bulan kan ya. Kalau salah satu yang menarik mungkin sih saya mungkin bisa mulai reevaluasikan diri saya, dan mungkin saya bisa juga lebih mengamati dan melakukan banyak hal yang dulunya saya nggak bisa lakukan karena saya selalu sibuk dengan sekolah dan sebagainya. Itu aja sih kalau dari saya. Jadi itu positifnya ya. Iya, ya. Kalau yang kebalikan dari positif, apa tuh? Mungkin kamu lebih sering nonton, atau kamu lebih sering baca komik? Who knows? Kalau untuk negatif sih mungkin saya lebih banyak makan sih kayaknya. Sehari bisa banyak snack in mid session, mungkin saya lebih makan banyak snack, dan after school juga mungkin banyak snack juga yang saya makan, jadi gitu. Kamu kaya banget ya. Rich banget ya. Enggak seperti Jadi itu kamu juga. mau pamer ke kita ya, Jack ya? Aduh, nggak seperti itu juga dong, Vi. Jadi apa namanya, kalau yang snack saya makan tuh juga paling cuma simple-simple juga sih, nggak mewah-mewah banget juga. Oke. Hmm. Terima kasih ya, Jack. Kalau nanti akan saya tanya-tanya lagi. Jordan Hazaya, sang penakluk hati wanita. Waduh. No. Tetapi bukan saya, yang adik kelas lainnya. Jor, gimana selama karantina ini? Pengalaman menarik apa yang udah kamu yang dapat kamu bagikan ke kita semua? Pasti kan fans kamu yang lagi nonton sekarang lagi bertanya-tanya kan, Koko Jordan gimana? No, nggak ada. Kalau yang menarik sih nggak ada. Waduh. Jeko mungkin mau nanya sesuatu ke Jordan masalah LDR-nya dia, seperti yang kita tahu. Gimana sih, Jor, kalau menurut kamu perasaan kamu sekarang lagi LDR? Kan biasa kan sering ketemu tuh di sekolah. Kok sekarang kan udah terpisah nih? Iya. Nah, kalau tentang LDR, nah aku kan sebenarnya sebelum pandemi corona ini tiap hari ketemu sama dia, sama yang orang yang aku dekatkan. Nah, sejak ada corona, jadi kayak tiap hari kan nggak bisa ketemu, nggak bisa, beda lah kayak sebelumnya tiap hari ketemu kan, karena tiap hari masih sekolah kan, jadi bisa ketemu. Sebenarnya nggak bisa dibilang LDR juga sih, karena kan masih, kalau sebelum ada corona sering ketemu, jadi kita bisa bilang kayak lebih ke LDR, lockdown relationship. Nah, waduh, keren banget. Terus gimana? Lanjut, Jar. Kasih, Jor, curhatan kamu ke kita, Jar.
Eh, nah, aku sih cuman mau bilang aja mungkin agak lebay ya. Nah, yang aku rasain itu sejak nggak bisa ketemu kan, yang biasanya sering ketemu tapi jadi nggak bisa ketemu, pasti ada rasa yang berbeda lah yang harus kita hadapi kan. Nah, aku cuman mau bilang aja sih, sebenarnya kalau kita nggak ketemu itu nggak jadi alasan kita buat untuk renggang. Justru kita bisa nggak hanya dampak negatif tapi ada dampak positifnya juga sih. Oke, sedap, keren banget, Jor. Oke, itu bisa jadi tips ya buat pejuang LDR atau lockdown relationship-nya sekarang di masa-masa karantina mungkin. Itu bisa jadi tips buat fansnya Jordan ataupun penonton kita. Nah, setelah itu kita bakal beranjak ke Jekyll. Jack, gimana tuh pengalaman kamu LDR sama si dia? Aku aja nggak punya siapa-siapa, Vi. Ya ampun. Kok sedih banget ya kedengerannya ya. Astaga. Waduh, Jack. Ngomongin aja, Jack. Jangan dirahasia-rahasiain. Oh my god. Mungkin kita bakal bahas topik ini kalau misalnya kita mungkin reach views 200.000 kali ya mungkin. Oh, Itu udah rada-rada menghayal ya, Jack ya. Tapi ya, Rada-rada menghayal. kan, Tapi aku bakal janji buat penonton semua, saya temennya Jekyll akan berjanji kita akan spilling the tea-nya ketika kalau views-nya udah 50 orang. Dan please komen di bawah, kamu minta petisi Jekyll spill the tea. Oke? Kita bakal bikin episode-nya buat kamu yang penasaran sama kehidupan love life-nya Jekyll. Jangan itu deh. Kalian harus buru-buru komen terus pencet like-nya biar kita bahas tentang itu. Oke, Jack. Oke, terima kasih, Jekyll. Nah, setelah itu kita tahu kan kalau di tengah pandemi ini kita berlomba-lomba produktif segala macem. Ada yang aku lihat di sosial media, dia bilang dia lagi sibuk-sibuknya ngerjain project baru dan lain-lain. Nah, kalau kalian kesibukannya apa sekarang? Atau kesibukannya misalnya kalian suka baca buku, ternyata kalian dapat satu insight baru atau tertarik dengan satu hal yang baru selama pandemi ini? Siapa yang mau jawab duluan? Mungkin saya boleh jawab dulu nggak, Vi ya? Ya silahkan. terserah, silakan Bapak. Jordan mah ayah wae, Jordan. Jadi kalau yang salah satu hal yang saya temukan menarik itu sih mungkin tentang Bill Gates ya. Di mana Bill Gates ini sebenarnya kena konspirasi tentang pandemi COVID-19 ini juga. Dan seperti kita tahu, padahal dia ini kan yang kita tahu ya, pendiri Microsoft, orang terkaya kedua di dunia. Nggak taunya malahan mungkin ada sedikit sisi gelap sih kalau aku lihat sih. Dimana jadi itu kan seperti yang kita tahu, Bill Gates itu membuat Bill and Melinda Gates Foundation itu sekitar tahun 2000. Dan lalu tahun 2006 dia keluar dari Microsoft demi menjadi seorang filantropi, di mana pekerjaannya memberi atau sering mendonasikan kepada orang-orang yang berkebutuhan dan orang-orang yang berkekurangan. Namun nggak taunya tiba-tiba masyarakat sekitar mulai melihat agak sedikit aneh langkah-langkah yang diambil Bill and Melinda Gates Foundation ini, ketika ternyata ditemukan bahwa mereka ini mendonasikan sejumlah US dollar 20 miliar kepada sebuah perusahaan yang meneliti tentang software atau microchip. Dan ini nih setelah Bill Gates keluar dari Microsoft ya. Jadi ini agak aneh sih kalau yang dari saya lihatnya. Dan yang hal lain lagi yang saya temukan pada tahun 2015 di TED Talk, dia sendiri menyatakan bahwa dalam satu dekade atau kurang kita
dunia ini bukan akan mati atau dilanda dengan rudal dan juga senjata mematikan lainnya. Namun kita akan dilanda atau dihadapi dengan virus mikroba. Saya sih ngelihat ini agak aneh sih karena dia spesifik ngomong kalau itu tuh mikroba. Padahal seperti yang kita tahu, kalau misalnya sepinter-pinter orang apapun, nggak mungkin tiba-tiba nggak taunya 5 tahun kemudian tiba-tiba beneran ada virus yang menyebar dengan cepat dan adalah mikroba. Coincidence-nya itu nggak sampai di situ aja, tapi dapat dilihat juga bahwa Bill Gates ini dia cepat tanggap ketika corona atau covid ini mulai nyebar. Padahal Microsoft kan bukan di tangan dia lagi nih. Microsoft jadi kayak mungkin gak bisa lihat aplikasi atau handphone orang lah. Namun nggak taunya dia atau Bill dan Melinda Gates Foundation ini dengan cepat tanggap dan juga mendonasikan sejumlah uang kepada bukan rumah sakit ini itu, tapi dia mendonasikan ke penelitian vaksin, tepatnya di Amerika. Nah, jadi menurut kamu gimana tuh, Vi? Konspirasi karena uh, oke, kalau menurut aku orangnya kurang kurang begitu mengikuti yang namanya kayak teori konspirasi dan lain-lain. Tapi kalau kita mau lihat dari dua pandangan yang berbeda, aku mulai dari negatifnya dulu. Kalau negatif ya kita pasti akan bertanya-tanya kenapa sih Bill Gates melakukan hal itu, melakukan hal ini. Tapi aku yakin banget di balik semua itu pasti ada yang namanya titik positifnya dia, kenapa dia melakukan hal itu. Otherwise kita nggak usah ngomongin tentang gimana dia mau istilahnya kalau kita bisa bilang kalau dia tujuannya ujung-ujungnya kalau kita berpikiran negatif untuk mengendalikan dunia kan. Nah, menurutku sih kita lebih berpikiran positif aja dengan berpikiran seperti ini. Toh kamu tahu nggak ada berita yang kayak katanya si Trump itu nge-cut semua biaya ke WHO gara-gara katanya WHO itu berpihak kepada China yang menyebabkan itu adanya kesulitan dalam meneliti tentang vaksin itu. Jadi makanya Bill Gates setelah Trump mengeluarkan statement itu langsung dia kayak kasih lebih banyak dana ke ke perusahaan pembuatan atau peneliti vaksin. Nah, kalau kita melihat teori konspirasinya, aku sih bisa bilang kalau semua yang ada di dunia ini tuh saling berhubungan. Kalaupun itu pada akhirnya ada niat yang macam-macam, menurutku sih kita sebagai manusia yang ada di sini, kita cukup satu yang kita lakukan sekarang, yaitu saling menyebarkan kebaikan, terus kayak lebih kepada kita aja yang tahu diri kita kontrol diri kita ikutin pemerintah ngomong apa. Menurut aku sekarang waktunya untuk itu sih. Tapi aku tahu teori konspirasi itu memang betul-betul bisa mengefek kehidupan masyarakat tuh secara bisa bikin stres juga sih. Gitu. Tapi menurutku kita di sini tenang aja, kita lakuin apa yang pemerintah suruh lakuin. Gitu. Oh Jordan, gimana Jordan? Kayaknya jambul kamu udah mau ngomong. Jambul. Nah, setuju ya sama pendapat sama Violen ya. Dari pernyataan Jekyll tadi. Mungkin kita juga bisa lah khawatir kan, karena ada hal yang aneh terjadi kan. Tapi kan kita terlalu terlalu berpikir lebih dalam. Maksudnya jangan terlalu khawatir. Karena kita kan juga kita nggak tahu kenapa dia ngelakuin itu. Kita cuma tahu luarnya aja. Kenapa dia donasiin itu, karena itu juga kan termasuk anak perusahaannya gitu loh. Nah, jadi mungkin aja perusahaannya ini mau meminta dana gitu, agar disuntikan dana. Nah, aku setuju sama pendapat Violen. Di saat seperti ini kita harusnya berpikir yang positif dan menunggu kayak aba-aba dari pemerintah dan lain-lain gitu sih. Oke, terima kasih John. Jeko ada mau tambahin sesuatu? Tapi kalau saya pengen nanya nih ke kalian berdua, tapi kalau misalnya teori ini ternyata adalah benar, menurut kalian gimana tuh? Kalau Bill Gates sedang mencoba
mengendalikan manusia menggunakan microchip melalui vaksin. Menurut kalian gimana tuh? Kalau benar-benar terjadi? Menurut menurut aku ya dunia itu istilahnya berkembang. Kita manusia juga berkembang, berevolusi. Kita nggak sebodoh itu untuk apa ya? Untuk dikendalikan istilahnya. Tapi aku percaya dengan sangat banget, kalaupun ada hal seperti itu, aku bakal balik lagi sama keyakinanku, yaitu keyakinan aku sendiri. Ya pasti gak mungkin lah penciptanya kita itu nggak misalnya nggak bantu kita gitu loh, ya kan? Apalagi udah menyangkut tentang manusia atau bisa dibilang umat-umatnya gitu. Kalau Jordan gimana, Jor? Ya aku sama sih. Aku nggak setuju kalau kalau Bill Gates bisa kayak mengontrol manusia melalui vaksin dan chip itu. Ya, kalau ada yang mau ditambahin buat fans atau penonton kita? Kalau yang saya mau tambahin sih mungkin gini ya. Konspirasi-konspirasi atau apapun yang kalian dengar di internet tanpa bukti atau konfirmasi asli, itu tolong jangan dipercaya dulu. Boleh kalian proses di pikiran kalian, tapi Benar. tolong Yuk, jangan percaya benar dulu. banget. Karena ini kan yang bahkan teori Bill Gates ini, saya juga menemukan bahwa WHO atau pihak kepolisian seperti FBI, CIA, itu tuh nggak ada yang menyebutkan apapun tentang Bill Gates seperti ini. Apalagi kan seperti kita tahu juga itu duitnya Bill Gates. Jadi terserah dia mau donasi ke siapa. Bukan berarti dia selalu bawa nama Bill and Melinda Foundation. Jadi tolong bagi penonton untuk tolong proses dulu dan juga lihat untuk terlebih dahulu apakah ada bukti-bukti dari atau statement dari pihak yang official. Jadi gitu aja sih, Vi. Oke, aku setuju banget sama pernyataannya Jekyll. Jadi kita semua sebagai remaja yang udah bisa lah ya untuk berpikir lebih berkembang untuk bisa menyaring informasi dan memberikan informasi yang membahagiakan orang-orang lain, terutama orang tua kita, bagaimana mereka bisa tenang, mereka bisa lebih calm di rumah, kita ajak mereka untuk saling berbicara, karena masa karantina ini benar-benar kasih aku efek positif, yaitu bagaimana sih aku lebih bisa mengeratkan hubungan aku sama keluarga aku yang mau jauh maupun dekat, karena kan aku sekarang nggak lagi di tempat aku yang harusnya ada, sekarang lagi terisolasi. Jadi mudah-mudahan doain aja keadaan wilayah sekitar kita lebih baik lagi, corona juga akan semakin cepat menghilangnya dari dunia kita sehingga kita bisa bersekolah lagi. Benar nggak, Jordan? Benar. Coba kasih kita kata-kata penyemangat buat fans kamu supaya mereka stay at home itu lebih semangat. Kalau pesan dari aku sih supaya kita tetap bersemangat di rumah, nggak bosanan gitu, kita bisa lakuin hal-hal yang menurut passion kita ya, yang kita senengin gitu. Sering aktivitas juga sama teman-teman kan online juga, jadi kita bisa semangat. Oke, terima kasih untuk Koko Jordan dan Koko Jekyll dan saya Cici Violen. Oke, ini adalah podcast episode pertama kita. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjut lagi, di episode kedua kita bakal ada kedatangan bintang tamu. Dia adalah seorang yang smart, cantik, elegan, dan kalian pasti akan terpaku dengan dia. Please jadi yang nonton siswa-siswa, karena harus banget nonton episode 2 kita, karena di situ ada nanti bintang tamu yang akan mengguncangkan kalian. Oke? Jangan lupa juga untuk pencet tombol like-nya, komen di bawah, karena Koko Jordan dan Koko Jekyll yang bakal balesin komen kalian. Dan kalau kalian mau masukin ke instastory kalian, maka kalian akan di follow oleh saya dan mungkin kedua orang ini ya. Oke, terima kasih banget buat yang udah nonton podcast pertama kita. Jekyll atau Jordan mau menyampaikan terima kasih ke teman-teman yang udah nonton. Ya, makasih banyak ya bagi kalian yang udah nonton. Apalagi kita mungkin ini masih banyak kesalahan juga karena ini episode pertama ya. Jadi tunggu aja ya untuk episode 2.
tolong juga ditonton karena apalagi ada bintang tamu yang sangat profesional jika kalian mungkin Betul tahu. sekali. Nah, kalau dari Jordan, Koko Jordan mau nyampe sesuatu ke dedeknya. Nggak usah. Nah, terima kasih buat yang udah nonton. Kami harapkan di episode 2 bisa nonton lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih ya semua. See you. makasih. Dadah.